Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya, Ahmad Aldin Julian Iskandar, dengan NIM 3311201193 akan mempresentasikan metode analisis streptomycin sulfat menurut Farmakope Indonesia dan jurnal yang saya temui. Sebelumnya, yuk kita mengenal apa sih itu streptomycin sulfat. Menurut Pusat Informasi Obat Nasional 2015, streptomycin adalah obat antibiotik untuk mengatasi tuberkulosis dan penyakit infeksi bakteri lain, seperti tularemia, endokarditis bakteri, pest atau plague, brucellosis, meningitis, dan pneumonia atau infeksi saluran kemih. Nah, streptomycin ini bekerja dengan cara mengganggu pembentukan protein khusus yang dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembangnya, sehingga bakteri akhirnya mati. Nah, kemudian pada Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 1643 dijelaskan streptomycin ini mempunyai identifikasi kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatifnya ini berada pada identifikasi dari streptomycin sulfat, di mana cara mengidentifikasinya yaitu A. Larutkan 5 gram besi klorida dalam 50 ml asam hidroklorida. Lalu, pipet 2,5 ml larutan persediaan ini ke dalam labu terukur 100 ml. Kemudian diencerkan dengan asam hidroklorida 0,01 N sampai tanda. Kemudian buat reaksi besi ini pada saat akan digunakan. Larutkan zat dalam air sehingga diperoleh larutan dengan kadar lebih kurang 1 mg. Nah, streptomycin per mililiter ke dalam 5 ml larutan ini kemudian ditambahkan 2,0 ml natrium hidroksida 1 M dan panaskan dalam tangkas air selama 10 menit. Dinginkan dalam air es selama 3 menit, kemudian tambahkan 2,0 ml asam hidroklorida 1,2 N, lalu terakhir campur dan tambahkan 5 ml pereaksi besi dan campur. Dan campuran ini akan terjadinya warna violet. Atau yang B, menunjukkan reaksi sulfat seperti cara yang tadi, yaitu cara A, B, dan C yang tertera pada uji identifikasi umum. Selanjutnya, untuk analisis kuantitatif dari streptomycin sulfat ini, yang pertama ada penetapan kadar, di mana penetapan kadar yang dipakai yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kemudian yang kedua ada fase gerak. Fase gerak yang menggunakan natrium hidroksida 0,07 M selama penggunaan. Selama penggunaannya, simpan dalam botol plastik yang dialiri dengan gas helium di atas permukaan cairan. Dan terakhir, pada sistem kromatografi, kromatograf cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor elektrokimia, yaitu elektroda kerja emas dan elektroda pembanding pH Ag AgCl. Kolom pelindung 4 mm x 5 cm berisi bahan pengisi L48 dan kolom analisis 4 mm x 25 cm berisi bahan pengisi L48. Nah, setelah kita mengetahui identifikasi dan penetapan kadar yang ada di Farmakope, tentu hal itu belum cukup. Agar kita lebih paham mengenai identifikasinya, kita perlu mendapatkan insight lain. Salah satunya yaitu dalam jurnal penelitian. Di sini saya mendapatkan jurnal yang berjudul Metode HPLC langsung untuk mengestimasi streptomycin dan turunannya yang diduga bersifat ototoksik streptidin dalam serum darah. Aplikasi pada manusia yang menerima pengobatan streptomycin. Di mana metode yang digunakan pada jurnal tersebut untuk mengidentifikasi streptomycin yaitu dengan metode HPLC atau High Pressure Liquid
kromatografi, dengan bahasan bahwa sistem kromatografi ini terdiri dari pompa Waters, autosampler, dan detektor PDE Waters, di mana kolom analitik yang digunakan adalah kolom Prodigy, fase terbalik, di mana ukuran partikelnya yaitu 5 mikrometer, 250 mm kali 4,6 mm. Nah, aliran kolom ini dipertahankan pada 1,3 ml per menit, dengan suhu kolom diatur pada 25 Celcius. Panjang gelombang detektor adalah 200 kurang lebih 0,2 Nm. Setelah selesai melakukan analisis harian, kolom dicuci dengan campuran asetonitril banding air itu 65:35. Nah, fase gerak yang digunakan untuk mengukur STP dan STD-nya terdiri dari buffer, kemudian natrium fosfat tribasik, dan asetonitril. Kemudian saya pun melampirkan hasil APLC pada jurnal yang dapat teman-teman lihat pada presentasi kali ini. Dan terakhir, pada kesimpulan yang saya dapatkan yaitu berdasarkan perbandingan antara Farmakope Indonesia dan jurnal, metode analisis streptomisin sulfat pada jurnal terlampir adalah sama dengan Farmakope Indonesia yang saya dapatkan, yaitu menggunakan HPLC atau bahasa Indonesianya KCKT. Baik, sekian, terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.